Cara setting dan routing soundcard F999 Max dengan GG Dock 2-in-1. Simak video ini sampai tuntas. Baiklah teman-teman, yang pertama di perkabelan. Kita cek terlebih dahulu. Ada kabel bawaan yang disediakan oleh F999 Max seperti ini. Ada 2 kabel audio dan 1 kabel data. Nah, yang kita butuhkan antara lain adalah kabel audio. Untuk mempermudah teknis tutorial, saya gantikan kabel audio 3,5 ke 3,5 yang panjang ini yang bawaan dari F999 Max dengan kabel yang sudah saya siapkan seperti ini. Dan berikutnya tentu saja kita akan lihat kabel yang dibawa oleh GG Dock sendiri. Ada 3 kabel seperti ini. Yang pertama adalah kabel data Type-C to Lightning. Apabila kita menggunakan handphone live kita menggunakan iPhone. Kabel inilah yang digunakan. Namun apabila handphone kita untuk live streamingnya menggunakan Type-C atau Android, maka kita gunakan kabel Type-C to Type-C yang juga sudah disediakan oleh GG Dock. Dan ada 1 kabel lagi, yaitu kabel 3,5 ke 3,5 yang juga bawaan GG Dock. Nah, untuk mempermudah teknis tutorial, lagi-lagi saya gantikan dengan kabel yang sudah siapkan 3,5 ke 3,5 kabel analog. Berikutnya adalah kabel mikrofon. Yang ini bisa kita dapatkan di keranjang kuning tentu saja. Ya. Nah, kita akan mulai saja bagaimana langkah-langkah untuk menghubungkan soundcard F999 Max ini dengan GG Dock 2-in-1 sebagai pengganti OTG dan audio interface dengan resolusi 24 bit. Langkah yang pertama tentu saja kita pasangkan kabel mikrofon ke mikrofon. Kali ini saya ngambil sampel dari GG Mic Pro One dan tentu saja kabelnya tinggal kita pasangkan saja. Seperti ini teman-temanku. Nah, di bagian ujung tentu saja kita pasangkan ke F999. Berikutnya adalah memberikan input musik baik dari handphone musik, dari tab atau dari PC ke soundcard ini. Dengan menggunakan jack 3,5 seperti ini. Yang satu tentu saja kita hubungkan ke handphone musik atau ke tab atau ke PC. Nah, yang satu tentu saja kita langsung inputkan kemana? Kita inputkan ke jalur musik. Atau di beberapa soundcard lain ada tulisannya a company. Nah, seperti ini teman-temanku. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan soundcard ini ke GG Dock. Lagi-lagi dengan menggunakan kabel 3,5 ke 3,5. Kabel yang satu kita pasangkan ke soundcard. Kita ambil dari jalur output karena soundcard ini akan memberikan ataupun mengirimkan audio ke GG Dock ini. Dari mana ngambilnya? Kita ngambil dari jalur output. Yang mana jalur output? Kita ngambil dari jalur earphone. Atau di beberapa soundcard lain ada main out. Nah, seperti ini. Lantas, ujung yang satunya tentu saja kita inputkan ke dock streaming. Di bagian input analog seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya tentu saja kita pasangkan charger apabila teman-teman membutuhkan charger untuk HP live yang akan kita gunakan. Kemudian kita pasangkan earphone untuk monitor di sebelah sini. Nah, bisa menggunakan headset atau earphone teman-teman atau headphone. Nah, selanjutnya tentu saja tinggal kita pasangkan kabel data yang sudah disiapkan oleh GG Dock. Ada 2 kabel datanya, silakan dipilih teman-teman. Kalau kita mau pakai Android, handphone live-nya kita mengambilnya di jalur T. Ya, di produk lain seperti di versi futuristik ada tulisannya di sini, kita ngambilnya dari jalur Android. Nah, sama seperti ini teman-teman. Namun apabila kita menggunakan handphonenya iPhone, maka kita ngambilnya dari jalur L. Kalau di futuristik ini ada tulisannya iOS seperti ini. Nah, karena saya menggunakan Android, maka kita tinggal pasangkan kabel, yaitu kabel Type-C to Type-C seperti ini. Tinggal kita pasangkan di mana pasangkannya? Tentu saja kita pasangkan ke jalur T seperti ini, teman-teman. Nah, nanti ujung yang ini tinggal kita pasangkan ke handphone live. Jangan lupa ada beberapa handphone yang memang harus diatur OTG-nya, harus dihidupkan modul OTG-nya. Ada beberapa handphone juga yang auto detect. Jadi ketika dipasangkan dia langsung detect. Kalau tidak, maka aktifkan modul OTG di handphone live ataupun handphone yang akan kita gunakan untuk live streaming. Seperti itu saja teman-temanku. Selanjutnya, tinggal kita melakukan pengaturan pada modul-modul yang ada di soundcard ini. Ingat, yang pertama ini adalah jalur input musik. Ya, input musik yang datang dari handphone melalui jalur musik. Ya, dan ini volumenya di sini, tinggal kita dorong disesuaikan dengan kebutuhan. Dan tentu saja volume yang di handphone musik atau di tab atau di PC juga disesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang kedua, yang monitor ini adalah
volume untuk output dari soundcard ini ke dock streaming. Besarannya juga disesuaikan. Nah, berikutnya adalah tinggal pengaturan treble middle bass. Ini hanya untuk vokal. Untuk mikrofon, jadi kita sesuaikan besarannya antara treble, middle, dan bass pada soundcard kita untuk menghasilkan kualitas audio yang sesuai dengan keinginan kita. Dan ini volume mikrofon juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah reverb, echo untuk vokal kita. Nah, untuk posisi record teman-teman, ini sudah tidak berfungsi lagi karena kita menggunakan jalur analog earphone yang volumenya ada di sini karena kita menggunakan bantuan dock streaming seperti ini. Ya, selanjutnya adalah tinggal besar special efeknya disesuaikan juga kebutuhan untuk efek-efek yang ada di soundcard ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita atur besaran volume. Volume yang di sini itu adalah untuk monitor kita, sesuaikan juga dengan kebutuhan. Dan volume yang di sebelah kanan atas itu adalah volume output dari sini ke live streaming. Disesuaikan dengan cara melakukan pengukuran baik melalui KRK, melalui VU meter, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kita tanamkan di handphone live kita untuk mengukur besaran output kita secara lebih matematis. Demikian teman-teman, selamat mencoba.